minutes and 17 seconds. We come back. Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih dari film yang berjudul Capture the Flag. Film ini menceritakan kisah sejarah seorang penginjak pertama di bulan, yaitu Neil Armstrong, yang ternyata masih diragukan sebagian orang apakah benar hal itu terjadi, dan akan dibuktikan seorang bocah yang pergi ke bulan. So, yang penasaran langsung aja nih, siapkan bukaan kalian, duduk manis dan selamat menonton. Di awal film terlihat peristiwa sejarah, yaitu seorang manusia pertama bernama Neil Armstrong dan juga Buzz Aldrin, asal Amerika Serikat, yang menginjakan kaki di bulan dalam misi Apollo 11 pada bulan Juli 1969. Mereka ini menancapkan bendera Amerika di bulan. Lalu diperlihatkan masa kini, seorang anak bernama Mike bersama teman-temannya Marty dan juga Amy sedang bertanding ski air. Mereka saling berebut bendera lalu menancapkannya di garis finish. Hey, they here! Okay. Marty! I'll cut through the... Sayangnya Mike dan juga teman-temannya kalah. Lalu Mike dijemput oleh ibunya untuk merayakan ulang tahun ayahnya, yang ternyata ayahnya Mike ini seorang astronot di NASA bernama Scott. Sebelum itu mereka pergi ke perumahan pensiunan astronot untuk mengajak kakek Mike ikut merayakan ulang tahun. Namun ibu Mike yang sudah membujuk si kakek menolak ikut bersama mereka karena hubungan ayah dan juga kakek Mike tidak akur. Di sini Mike sedih karena selama ini kakeknya tidak pernah menemui mereka. Namun ibunya tetap akan berusaha menyatukan keluarganya lagi. Lalu mereka merayakannya bersama dengan makan di restoran. Terlihat acara TV memperlihatkan seorang pengusaha bernama Carson. Dia menceritakan kisah ayahnya ingin pergi ke bulan dengan roketnya sendiri, namun NASA melarangnya. Lalu Carson berpendapat bahwa peristiwa manusia pertama yang menginjakan kaki di bulan itu hanyalah bohong. Dia menunjukkan sebuah bukti video yang ternyata direkam dalam studio yang disetting seperti di bulan. Carson akan pergi nih ke bulan menggunakan roketnya sendiri untuk mewujudkan impian mendiang ayahnya dan membuktikan bendera Amerika yang menancap di bulan itu tidak ada. Atas ucapan Carson, semua orang percaya dan mengeluhkannya ke presiden. Mengetahui itu, presiden takut Carson yang akan pergi ke bulan akan mencuri bendera Amerika yang menancap, dan seluruh dunia akan percaya nih bahwa dialah orang pertama ke bulan. Lalu presiden menugaskan polisi untuk menginterogasi Carson. Sementara itu Mike yang sedih karena sikap kakeknya menceritakan ke Marty dan juga Amy bahwa dulu kakeknya adalah seorang astronot di NASA. Seharusnya sang kakek ikut misi ke bulan, tapi beberapa hari sebelum berangkat NASA mengeluarkannya dalam misi tersebut. Semenjak saat itu sang kakek tidak pernah bicara dan pergi meninggalkan keluarganya. Sebab itulah ayah dan kakek tidak pernah bicara lagi. Ibunya berusaha menyatukan mereka namun selalu gagal. Lalu Amy menyarankan Mike untuk mempersatukan mereka dan membuat ayah dan kakeknya saling berbicara. Tidak lama ayah Marty datang ke rumah Mike untuk memberikan kabar gembira kepada Scott bahwa mereka akan pergi ke bulan. Dan Scott terpilih menjadi komandan karena pemerintah mencegah Carson melakukan hal yang tidak diinginkan. Nantinya mereka akan berangkat dengan roket Saturn V dan akan dibantu oleh para veteran astronot terdahulu. Mike yang mengetahui pembicaraan mereka dengan cepat bergegas menemui kakeknya di rumah veteran, ditemani oleh Marty dan juga Amy. Di sini Marty yang mempunyai kadal peliharaan bernama Igor yang dirancang olehnya memiliki alat canggih di badannya. Igor yang dikendalikan Marty akan bertugas mengecek keadaan di dalam agar Amy dan juga Mike bisa masuk ke dalam rumah veteran. Setelah berhasil masuk, Amy ketahuan nih oleh petugas di sana dan mengalihkan perhatiannya. Sementara itu Mike pergi ke kamar kakeknya untuk memberikan surat, namun kakeknya tidak ada. Dia pun masuk ke dalam dan melihat banyak foto saat kakeknya menjadi astronot. Tiba-tiba kakeknya yang bernama Frank ini muncul di belakangnya. Mike pun langsung memberikan amplop yang di dalamnya foto Mike kecil bersama kakeknya. Di sisi lain terlihat Carson kesal mengetahui bahwa NASA akan pergi ke bulan. Dan disinilah kebenaran terungkap bahwa Carson ingin ke bulan bukan mau membuktikan sejarah tersebut.
Melainkan Carson akan mengambil bahan bakar yang sangat langka, yaitu helium-3 yang sangat melimpah di bulan. Dia ingin menjualnya di bumi untuk menjadikannya kaya raya, sekaligus menjadikan senjata berbahaya di masa depan. Besoknya Mike, Marty, dan juga Amy berada di NASA. Yang terlihat para astronot akan menyambut para veteran. Akhirnya rencana Mike berhasil nih membuat kakeknya ikut melatih ayahnya. Terlihat wartawan mewawancarai mereka. Salah satu wartawan mata-mata dari Carson yang memberitahu bahwa Scott anak Frank akan menjadi komandan dalam misi ke bulan nanti. Lalu Carson meminta wartawan itu untuk menyabotase agar mereka gagal pergi ke bulan. Singkat cerita, Scott memulai latihannya nih menerbangkan kerangka roket. Kemudian Mike dan juga teman-temannya ingin mencoba ikut terbang. Namun di situ Frank melarang mereka. Scott merasa tidak masalah jika anak-anak ikutan dan mengajak mereka terbang. Terlihat mereka sangat menikmatinya. Lalu dari jauh, wartawan tersebut memulai aksinya dengan menyabotase tangki bakar pesawat. Hal itu membuat bahan bakar pesawat habis dan harus segera mendarat. Di situ Scott menyalahkan Frank mengira tidak mengecek pesawat dengan teliti. Lalu Frank meminta untuk segera menggunakan pelontar sebelum pesawatnya jatuh. Akhirnya mereka berhasil selamat, namun pesawat terbakar. Hal itu membuat kaki Scott terluka parah sehingga menyalahkan Frank atas semuanya dan memperburuk hubungan mereka. Sementara itu, Carson melakukan uji coba helium-3 yang kekuatannya 20 kali lebih kuat dari nuklir dan berbahaya jika digunakan sebagai senjata. Namun Carson memaksa ilmuwannya bernama Gax untuk mencobanya ke senjata. Hingga akhirnya Carson menembakkan senjata tersebut yang membuat labnya hancur dan Gax ikut lenyap. Di sisi lain, karena kecelakaan itu Scott merasa terkena kutukan keluarga yang membuatnya tidak bisa ikut ke bulan. Mendengar itu Mike mempunyai ide nih untuk menggantikan ayahnya pergi ke bulan. Lalu di situ Mike dibantu dengan Amy dan juga Marty mempersiapkan latihan untuk Mike sebelum ikut ke bulan dengan mengintip cara latihan para astronot dan dipraktekkan oleh Mike. Dari mulai berputar, melayang dan lainnya. Setelah itu Marty membantu menyusun rencana untuk Mike menyusup ke dalam roket diam-diam. Kemudian mereka pun memulai aksinya di malam hari dengan menaiki ski air melewati danau untuk bisa sampai di tempat penerbangan roket. Namun sayangnya danau tersebut dipenuhi banyak buaya dan mereka juga harus menghindari petugas yang berada di danau. Hingga akhirnya Mike dan juga Amy berhasil melompati gerbang, sementara Marty terjebak di atas pagar karena celananya digigit buaya. Mereka pun melanjutkan misi tanpa Marty. Tanpa diketahui Igor mengikuti mereka. Lalu petugas menemukan Marty yang terjebak di pagar. Sementara Carson bersiap nih menaiki roketnya untuk pergi ke bulan. Mike dan juga Amy diam-diam berhasil sampai dan masuk ke dalam roket. Sementara Marty yang tertangkap diketahui oleh ayahnya dan juga Frank. Disinilah Frank mengetahui bahwa cucunya berada di dalam roket. Frank bergegas menghampiri mereka dan menyuruhnya keluar. Namun roket tiba-tiba menyala yang ternyata disabotase oleh wartawan mata-matanya Carson agar roket meluncur tanpa astronot. Semua petugas panik mengetahui Frank dan juga anak-anak terjebak di dalam roket yang aktif dan akan meluncur dari 10 jam berubah menjadi 10 menit saja. Lalu petugas berhasil menangkap wartawan yang menyabotase sistem roket. Scott yang mengetahui itu sangat panik nih karena anaknya yang berada di dalam roket tersebut. Namun tidak ada pilihan lain, mereka harus meluncur ke bulan. Karena jika memakai pelontar maka roket akan hancur dan tidak akan bisa lagi pergi ke bulan. Sementara presiden yang mengetahui Carson di balik sabotase roket tersebut meminta polisi menangkap Carson yang sekarang sudah bersiap meluncur ke bulan bersama anak buahnya Giggs. Lalu Frank, Mike, dan juga Amy menggunakan pakaian astronot bersiap nih untuk meluncur. Dan tiba-tiba Igor juga ikut nih, terbawa dan berlindung di helmnya Amy. Sementara Marty kewalahan mencarinya. Sayangnya para polisi terlambat menangkap Carson yang sudah meluncur dengan roketnya yang menggunakan energi helium-3. Disusul dengan roket NASA yang dikomandani oleh Frank. Di situ presiden mengetahui kru dalam roket adalah seorang kakek dan juga anak-anak. Lalu mengetahui tujuan Carson ke bulan untuk mengambil energi helium-3. Dan sekarang harapan dunia ada pada si kakek dan juga 2 bocah untuk mencegah Carson.
Sementara mereka sudah berada di luar angkasa dan akan menempuh 10 jam sampai ke bulan. Well, let's try them. Wait. Ibu Mike yang baru mengetahui itu langsung berkomunikasi dengan Mike dan meminta Frank untuk menjaga mereka sampai dengan selamat. Kemudian Carson mengetahui roket NASA yang berada di dekatnya memiliki awak kru, langsung mengirim robot untuk menghancurkan roket. Frank yang mengetahui itu keluar dari roket untuk menyingkirkan robot tersebut. Mike yang melihat kakeknya dalam bahaya langsung membantu sang kakeknya menyingkirkan robot tersebut. Akhirnya mereka pun berhasil. Namun Frank marah nih karena Mike tidak mendengarkan ucapannya untuk diam di dalam roket. Kemudian Mike membantu memperban tangan kakeknya yang terluka karena robot itu. Saat Mike dan juga Amy tertidur, Frank berkomunikasi dengan ibu Mike. Dia berterima kasih kepadanya karena tidak pernah lelah untuk menyatukannya dengan Scott, dan mengetahui bahwa Mike juga berusaha mendamaikan ayah dan juga kakeknya itu. Terlihat roket Carson lebih dulu mendarat di bulan. Besoknya roket akan melepaskan lunar modul untuk mendarat ke bulan. Di sini Scott terus memantau mereka dari jauh. Namun pendaratan mereka terjadi kendala kerusakan sistem. Lalu Frank meminta Mike untuk membantunya memegang kendali. Sementara Amy membantu mencari tombol AGC sebelum roketnya jatuh. 10 seconds. 3. I found it. Oh, it's safe. Hingga akhirnya mereka berhasil mendarat di bulan dengan aman. Lalu mereka merekam saat menginjakan kakinya di bulan. Mike dan juga Amy adalah bocah pertama nih yang menginjakan kaki di bulan. Kemudian mereka menjelajahi bulan sambil melakukan siaran langsung untuk menunjukkan kebenaran sejarah. Terlihat semua orang menyaksikannya. Namun sayangnya bendera Amerika yang menancap telah hilang dan digantikan benderanya Carson. Hal itu membuat warga percaya dengan ucapannya Carson. Lalu Mike dari jauh melihat robot Carson yang merusak jejak misi Apollo. Kemudian salah satu robot merusak antena sinyal dan siaran langsung terhenti. Sekarang NASA tidak bisa lagi berkomunikasi dengan mereka. Mendengar itu Marty yang berada di sana mempunyai cara nih untuk berkomunikasi dengan Mike. Sementara itu Frank, Mike dan juga Amy mengejar Carson yang mengambil bendera Amerika. Kejar-kejaran pun terjadi nih. Setelah berhasil mendapatkan bendera, Frank terjatuh dari mobil dan dibawa oleh Carson. Sementara Marty menyiapkan benda-benda rongsokan untuk membuat sesuatu alat. Di sisi lain, Amy mencoba menenangkan Mike yang sedih nih karena Frank ditangkap. Lalu datanglah robot utusan Carson yang menawarkan untuk menukar Frank dengan bendera yang berhasil mereka rebut. Tidak ada pilihan lain, Mike pergi menemui Carson. Lalu Marty sudah selesai membuat alatnya. Secara bersamaan Amy kaget melihat banyak pesan di HP-nya dan menyadari bahwa Marty menangkap sinyal dari alat badan Igor. Setelah itu mereka sampai di markas Carson yang terlihat banyak energi helium-3 yang dikumpulkan di sana. Setelah itu mereka membarter bendera dengan Frank. Setelah itu Mike memancing Carson untuk memberitahu tujuannya ke bulan. Dan disinilah Carson jujur memberitahu semuanya bahwa dia mengumpulkan helium-3 di sana. Ternyata semua yang diucapkan Carson sudah didengar oleh seluruh dunia, yang sekarang ditayangkan langsung oleh TV dan mencap Carson sebagai penjahat. This is Amy. Akhirnya kebenaran terungkap. Sementara para ilmuwan NASA takjub nih atas alat yang dibuat Marty untuk berkomunikasi. Lalu Mike berhasil merebut bendera itu dan kabur dari sana melewati pipa pembakaran. Frank terpisah nih dari anak-anak, kemudian terjatuh membuat helmnya pecah dan tabung oksigennya mulai menipis. Dia terjebak di dalam pipa itu. Karena merasa tidak akan selamat, Frank mengungkapkan kenapa dirinya menjauh dari keluarga. Jadi ternyata waktu dulu nih beberapa hari sebelum pergi ke bulan, ayah Mike terkena cacar air. Hal itu membuat Frank ikut tertular dan membuatnya dikeluarkan dalam misi ke bulan. Semenjak itu dia merasa kecewa karena impiannya telah hilang dan menyalahkan ayah Mike atas semuanya. Mulai saat itulah dia menjauh dan merasa bersalah atas dirinya. Pembicaraan itu didengar oleh Scott dan lainnya di bumi. Setelah itu berkat senjata yang ada di tubuh Igor berhasil mengeluarkan Frank. Namun Carson yang marah menghadang mereka.
Kemudian Mike dan juga Amy akan mengalihkan Carson, sementara meminta Frank kembali ke roket untuk menggantikan helmnya sebelum kehabisan oksigen. Mike dan juga Amy menggunakan puing-puing berselancar kabur dari Carson. Lalu Amy meminta Marty mengaktifkan roket pada Igor agar meluncur lebih cepat dari Carson. Sementara itu Frank berhasil nih sampai ke roket dan mengganti helmnya. Lalu senjata Carson salah sasaran mengenai pesawat yang di dalamnya ada Giggs. Dan terungkap nih bahwa Giggs adalah robot. Di sisi lain Mike mempunyai ide untuk menghancurkan helium-3 yang dikumpulkan oleh Carson. Lalu akan menjebak Carson ke arah tempat penyimpanan helium-3. Hingga akhirnya helium-3 meledak bersama dengan Carson di dalamnya. Melihat ledakan itu, Frank takut nih Amy dan juga Mike tidak selamat. Ternyata mereka selamat dan semua orang di bumi pun senang. Kemudian mereka kembali menancapkan bendera Amerika yang bersejarah di tempatnya kembali. Disiarkan langsung nih dan ditonton seluruh dunia. Remind ourselves that this beautified something that future like a family. Di akhir film akhirnya mereka berhasil mendarat kembali ke bumi, disambut oleh keluarga mereka. Akhirnya Scott dan juga Frank berpelukan saling memaafkan satu sama lain. Mike pun berhasil menyatukan keluarganya. Di kredit scene, Carson ternyata selamat. Dia melayang di angkasa bersama dengan Giggs. Di sini terungkap nih bahwa Giggs adalah robot buatannya Gag. Nah itu tadi alur cerita dari film Capture the Flag. Gimana Sleeper? Seru banget ya. Gimana si bocah dan juga si kakek bisa membuktikan kebenaran bahwa Amerika Serikat adalah negara pertama yang menginjakan kakinya ke bulan. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.